Sejumlah aliansi buruh memilih tidak berunjuk rasa hari ini. Apakah ini artinya mereka sudah menerima keputusan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja? Kita langsung bergabung dengan Bibit Gunawan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI. Selamat siang, Pak Bibit. Selamat siang, Mbak Lofi. Baik, Pak Bibit, ini apakah sudah membaca draft Undang-Undang Cipta Kerja tentunya? Nah, bagaimana sikap KSPSI terhadap Omnibus Law ini? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan klasternya banyak sekali. Ya, jadi kalau kami fokus di substansi ketenaga kerjaan, ya kan. Kalau itu sudah kita baca, karena memang saya dari awal memang mengikuti dan menjadi tim tripartit untuk membahas RUU ini, gitu kan. Nah, ada beberapa poin yang memang masih kita cermati, apakah nanti di dalam peraturan pemerintahnya ini memang inline dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini atau tidak, karena kalau itu kan sesuatu yang harus kita terus kawal pembahasannya sih gitu. Baik, Pak Bibit, kalau KSPSI ini sikapnya seperti apa? Apakah nanti juga akan menyampaikan aspirasi turun ke jalan bersama dengan anggota KSPSI atau seperti apa nanti kritiknya akan disampaikan? Sejauh ini kita menyikapi dengan memberikan pendapat, ide-ide, gagasan, konsep yang kita sampaikan di dalam setiap pertemuan yang melibatkan pemerintah dan pengusaha ya secara tripartit. Jadi akan lebih produktif kita berargumentasi di sana ya ketimbang kita melakukan aksi unjuk rasa. Menurut saya saat ini sangat tidak efektif. Baik, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan jika memang tidak memilih untuk berdemo seperti yang lain? Saya kira saya juga sudah melihat teman kita dari dua konfederasi yang lain kan juga sudah memilih untuk melakukan judicial review ya. Jadi saya pikir itu adalah hak konstitusional yang memang perlu kita pertimbangkan juga kalau memang nanti kita melihat ada aspek kerugian konstitusional yang dirasakan oleh pekerja buruh gitu. Bagaimana dengan suara-suara anggota KSPSI, Pak Bibit, di lapangan seperti apa aspirasinya? Ya, suara pasti tidak mungkin kita dalam demokrasi ini semua kemudian akan mendukung atau tidak mendukung, sepakat atau tidak sepakat, kemudian setuju atau tidak setuju. Tetapi kita lebih melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebuah gambar besar yang di situ tidak hanya membahas isu ketenagakerjaan, tetapi juga isu-isu lain yang tentunya juga harus kita cerna dengan baik bahwa ini secara keseluruhan memang akan memberikan dampak positif atau tidak buat Indonesia gitu loh, secara keseluruhan gitu. Baik, sejauh ini poin apa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diperjuangkan oleh KSPSI? Pada saat pembahasan di tripartit tentunya kan karena landasan atau dasar utamanya adalah Undang-Undang 13 2003, tentu kita lebih banyak mengandalkan ketentuan-ketentuan lama itu tetap berlaku gitu kan. Tapi kemudian faktanya di dalam semua proses itu kan tidak bisa kita memaksakan 100% semua aspirasi itu harus dipenuhi. Artinya di sana harus ada win-win solution, ada titik temu, dan tentunya ya itulah gunanya kita melakukan satu pembahasan yang konstruktif gitu. Artinya memang KSPSI memilih jalan sesuai konstitusi untuk mendorong ini ke arah JR di Mahkamah Konstitusi. Apakah opsi mogok kerja ini juga tidak dilakukan oleh para anggota KSPSI, Pak Bibit? Ada dua perspektif ya. Kalau mogok kerja ini kan sebenarnya kalau di dalam ketentuan undang-undang kan harus ada satu perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu. Jadi ini mungkin perlu kita luruskan juga ya, bahwa mungkin istilahnya bukan mogok kerja ya. Tetapi kalau mendasarkan pada undang-undang penyampaian pendapat di muka umum ya itu bisa saja ya, karena itu kan hak demokrasi orang untuk menyampaikan pendapat. Nah, cuma kita lebih mengedepankan bagaimana kita menjadi subjek pembangunan itu ya kita harus terlibat di dalam setiap pembahasan ini. Kemudian nanti kalau tidak setuju ya JR adalah sebuah langkah yang tepat untuk kita mencapai satu kepastian hukum dari undang-undang ini gitu. Baik, terima kasih Pak Bibit Gunawan, Ketua KSPSI, sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.